Ya Pak, ya Pak. Ya, Kan boleh ini dong. kan, ya Pak. Kan di tiga mata kuliah itu kan rata-rata sama-sama kelompok ya Pak ya. Kalau ngomongin gairah kan Mas mesti ada yang punya gairah, ada yang enggak lah. Itu kan susah Pak gitu loh Pak. Maksudnya ada yang ya pengen maju, pengen ya pokoknya pengen nyiptain hasil. Tapi kan yang lain kalau yang lainnya nggak respon atau kan ya gimana gitu loh Pak. Itu Iya. susah gitu. Ya, ya. Itu gimana Pak? Yang pertama komen saya sebelum ke Pak Rizky adalah sebenarnya kalau dari sharingnya Mas Fikra, Mas Dimas, Mas Rizal yang 2 hari yang lalu kita baru gayengkan itu ada di situ sih sebenarnya. Jadi bahkan Iya kemarin Pak. juga Iya Pak. Iya udah dibahas Pak. Iya dibahas. bener banget dan kemarin Mas Rizal tuh menyampaikannya betul-betul sampai dengan ini apa dengan ya sama sih ketiganya. Upayanya Iya apa? Pak. Gitu. Upayanya apa secara konkret yang dialami sehingga yang keren kemudian sampai ada kata kunci ini soal konsistensi Pak. Ya konsistensi. Saya masih ingat ya. Soal bagaimana menemukan belonging. Yang pertama yang jelas pemaknaan dari proyek ini seperti apa. Itu kunci pentingnya di situ kemudian mencoba mengkomunikasikan. Kalau saya rasa kendala selalu ada. Anda mau ngomong pas kuliah, mau ngomong faktanya di lapangan, kalau Anda jalankan bisnis, kendala itu ada. Problemnya adalah begini, problem itu hadir kalau memang Anda mendrama kendala itu. Lebih didramatisasi kendalanya daripada Anda mencoba mencari solusinya. Ya, kalau sisipan saya begitu. Kita kembalikan pada narasumber kita. Kalau Om Rizky gimana nih? Halo. Ini kan sudah terjawab itu tadi. Nah. Jawabannya ada pada episode 1 dan episode 2. Ya Pak, ya. Cuman kalau saya pesan deh. Pesannya gini aja. Di situ itu kan kalian belajar banyak gitu ya. Pengalamannya itu banyak. Kalau balik tadi deh kita ngomong masalah Anda ini keluarnya adalah manajemen. Ya bagaimana Anda memanage teman-teman Anda, memanage diri Anda gitu ya. Jadi mainkan peran, Anda harus punya komitmen. Nah, dari setiap komitmen itu kan pasti akan ada perannya masing-masing. Nah, di situ Anda belajar tentang ya apa caranya leadership, bagaimana caranya teamwork gitu ya. Anda harus dalam artian ketika proyek itu dibuat, brainstorm lah sama teman-temannya dulu. Menyamakan persepsinya dulu seperti apa. Kalau kendala, ya itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Dalam semua aspek kehidupan, Anda mau kuliah, Anda mau kerja, mau main pun pasti ya ada temanmu yang punya komitmen yang berbeda. Gitu kan? Tapi ya dari situlah kita akan belajar tentang karakteristiknya orang, bagaimana kita nge-treat mereka gitu ya, biar bisa lagi untuk mencapai tujuannya tadi. Jadi itu bukan sesuatu hal yang besar gitu. Jadi masih sangat bisa diatasi sekali, Pak. Iya. Ingat quote yang ini ya. Masalah hanya akan jadi masalah jika kau mendefinisikan itu sebagai masalah. Ya. Kalau katanya Jack Sparrow, ya tahu film itu ya, Spirit. Nah, saya suka sekali film itu. Caribbean ya Pak. Jack Sparrow ya. Sampai saking senangnya film itu saya kalau main game di Facebook itu Anda masa lalu Anda sebagai siapa munculnya bajak laut Jack Sparrow itu sampai menarik sekali. Beliaunya salah satu pesan yang muncul quote-nya adalah sebenarnya yang jadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana cara pandangmu dan bagaimana kamu menyikapi masalah itu yang jadi problem. Gitu. Jadi mulai notice terhadap hal seperti itu. Jadi tidak akan selesai kalau Anda hanya mendramatisasi problemnya, tapi segera bergerak ke solusi. Itu. Ya ini mah tidak hanya sebatas e-marketing, nggak sebatas IT project, nggak sebatas itu, termasuk untuk masing-masing pribadi saya rasa masih relevan banget. Gitu. Itu sih tanggapan kira-kira begitu. Ada tanggapan lagi atau pertanyaan lagi?
Anda mau lebih cerewet dari Monica kemarin, nggak apa-apa. Saya jarang ngomong Pak, nggak sebanyak Monica soalnya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau jarang ngomong biasanya suka baca puisi sih kalau dari pengalaman sih. Waduh. Enggak, Pak. Ida tuh merendah untuk meroket. Dia anaknya kritis kok. Iya. Dia anaknya kritis, Pak. Iya, Tenang, iya. Pak. Atau Anaknya perlu ya. diwadahi, Pak Mus. Hah? Perlu diwadahi. Oh iya. Saya Baca segera puisi, gitu kan. segera akan saya rilis nanti konten dari channel ini, ada baca puisi juga nanti boleh. Soalnya gini Pak Mus, ini Oh iya, Pak. balik ke Serius pertanyaannya. gitu, Pak Elo. Iya, balik ke Serius, pertanyaan Mbak tak Nisa pikir tadi itu saya guyon. mikir. Gara-gara Nisa kan mikir. Waduh, Mikir aku. Lagi kena Mbak Nisa itu mikiran aku. Aduh. Dulu ya, waktu kita masih belum pandemi, belum daring gitu ya, masih luring. Ruang dosen atas itu kan kesannya kayak menakutkan gitu ya buat mahasiswa. Itu kalau Rizal ngalami. Karena dosennya itu kan usil-usil. Gitu. Jadi, tapi bukan usil yang gimana gitu ya. Jadi maksud kita itu baik. Jadi kadang ada anak masuk, Pak Erlangga wis gak ono iki sayang. Iya. Jadi Pak Erlangga itu sampai beli mikrofon. Jadwalnya ngeloni. Speaker. Iya. Jadi Pak Erlangga itu beli mikrofon, beli speaker. Gitu. Waktu itu ada karaoke-nya, ada fasilitas karaoke. Iya, Jadi mahasiswa ke atas, mau konsultasi, mau tanya apa, disuruh nyanyi dulu sama Pak Erlangga. Tujuannya apa? Memang kelihatannya nganggur banget gitu ya. Usil tapi banget akhirnya gitu. itu menjadi iklim di ruang kita, nggak cuman Erlangga kan akhirnya. Jadi semuanya. Akhirnya semua. Nah, baik ketemu kan, Pak Rizky, ketemu Pak Eko, ketemu saya, ketemu Pak Yosi, ketemu Pak Bambang Sumpet. Iya. Jadi apalagi minta tanda tangan, fotonya berapa tanda tangan? Yang nggak tega kan cuma Pak Fahmi itu. Iya. Tapi dari situ kan secara tadi kalau ngomong masalah engagement, kedekatan antara dosen dan mahasiswa itu bisa kebentuk. Mentalnya mahasiswa pun kebentuk dari situ. Kelihatannya sepele, disuruh nyanyi. Tapi kan Anda belajar gimana sih Anda menata performance Anda di depan orang kayak gitu. Dan bahkan sampai dulu kalau nggak salah Pak Mus, itu masih Pak Yosi belum jadi kajur. Iya. Ya, kita masih sama-sama di atas. Jadi di atas itu dulu ada Pak Yoni, Pak Yosi, Pak Eko, Pak Mustafa, saya, Pak Erlangga, almarhum Pak Bambang Supeno, ada Pak Basuki, gitu ya. Ya ini kan cowok semua, rokokan kabeh di ruangan itu. Jadi kita di pintu itu ada tulisan. Jadi English room atau Japanese room. Jadi ketika tulisan itu ditempel English room, Anda masuk ke ruangan itu harus ngomong pakai bahasa Inggris. Padahal tidak ada yang ngajar bahasa Inggris, dan gak entos kabeh bahasa Inggris ya saja. Tapi sih penting pede aja gitu. Ngomong Jawa gitu kan, tulisan Jawa kita ngomong Jawa, kromo Inggil. Iya, saya jadi ingat juga di era-era itu juga menjadi beda sekali pada saat kita kemudian melihat kepercayaan diri mahasiswa pada saat mereka presentasi ataupun ujian. Beda banget karena mereka tidak merasa kaku engagement dengan dosennya. Kemudian ya biasa berekspresi kan akhirnya gitu. Sampai kemudian kalau misalkan Mbak Rizky ingat kan juga sempat yang saya kerjain tuh bimbinganku tuh. Bawa gitar, kamu main gitar gitu kan. Betul-betul dia mau bimbingan bawa gitar, main gitar dulu, temennya ada yang nyanyi kayak gitu. Baru kemudian konsultasi gitu. Cuma memang kondisi kegilaan itu lagi-lagi ya pada saat online sama offline atmosfernya masih memang berbeda. Iya. Atmosfernya berbeda. Dan sekarang pun kan ya mahasiswa ya gitu deh. Kita semacam off cam itu kan hak asasi mahasiswa gitu ya. Jadi kita nggak bisa. Dulu kalau Pak Fahmi ngalami gak ya? Dulu di gedung AB itu waktu yang ruang referensi belum jadi itu disebut English area. Jadi siapapun yang ada di area itu mereka speak English. Tempat kumpulnya mahasiswa itu. Waktu itu masih sebenarnya ngalami sih Pak. Ruangan itu masih ada papan sama meja. Itu awal-awal boyongan ke ke kampus baru. Diterapkan kayak gitu dan itu jalan dan bahkan
saya sempat ngalami itu sebagian dosen sih, meskipun nggak semuanya. Sebagian dosen membangun satu komitmen bersama bahwa kita di hari-hari tertentu itu meskipun lagi di restroom ya, restroom atau toilet, di rest area, di rest area yang sebelahnya musola gitu, atau mungkin ngobrol yang di luar kelas ya, sesama kolega dosen, itu ngobrol pakai bahasa Inggris. Itu saya Sempet sih, sempat Pak. mengalami. Sempat awal-awal dulu tahun 2008. Setelah itu ruangan itu nggak jelas fungsinya, Pak. Berubah fungsi ya akhirnya. Ya. Akhirnya justru kemudian jadi ruang kayak gazebo indoor yang itu isinya mahasiswa buat makan yang jajan. Untuk makan jajan sama ini nyontek tugas tugas akhirnya. Sayang sekali itu konsistensi. Lagi-lagi konsistensi itu menjadi hal yang penting banget. Oke, menarik. Ini Monica sama Laili, saya masih menunggu komentar atau mungkin ada hal yang mau dikonfirmasi. Oh, ada Demi juga ya. Rizal boleh nih berung lagi nih, selamat datang loh. Narasumber sampai datang gabung lagi nih, kehormatan loh. Luar biasa. Diundang Pak, jadi harus. Nah ini loh yang menarik ya. Ini menarik loh. Sampean itu alumni, sampean kerja, sampean punya kesibukan. Artinya tidak ada seperti apa ya, tidak ada jeratan posisi antara dosen sama mahasiswa. Saya sama mengirimkan invitasi dan Anda langsung merespon, ya Pak, sini perjalanan habis ini gabung, dan Anda membutuhkan gabung. Ini menjadi satu contoh bagaimana soft skill ya, bagaimana soft skill. Sekali lagi aku tidak memuji Mas Rizal karena kemarin kebongkar kan, bahwa selama kuliah ini salah satu mahasiswa yang suka saya kerjain, saya mentahkan, tak etre-etre itu. Bahkan ya ini kalau Anda tahu di sini ada alumni Mas Rizal sama Mas Fahmi, keduanya ini pernah ngalami saya keluarkan dari kelas. Satu semester, Pak. Enggak, setengah semester. Jadi kalau Mas Fahmi dulu sempat saya suspend sampai setengah semester, itu it happen. Tapi bukan berarti kemudian mahasiswa jadi dendam sama saya. Ya yang saya tahu sih, nggak tahu kalau yang lain ada ya. Tapi at least ini satu contoh. Anda masih saya bersyukur dan terima kasih sekali. Artinya bagaimana memaknai treatment, bagaimana memaknai metode yang diaplikasikan selama pembelajaran betul-betul secara dewasa menanggapinya, bukan kemudian jadi gerundel dari rasa-rasan ya. Makanya kayak kemarin si Rizal sampai cerita waktu bahkan aku nyeletuk lo aku arek nemen dan perlu tak pisui gitu. Dia bilang loh, aku bilang gitu, kalau arek saiki gak ngalami Mas emane, dia bilang gitu malah gitu. Lucu sekali deh. Lebih ke momennya sih Pak, yang emannya itu. Momen piye? Momen dikeluarkan, momen apa ya? Yang disudutkan itu Pak. Banyak sih Pak sebenarnya. Anyway, aku jadi agak notice nih. Beda loh sama tadi yang kesempatan sebelumnya kita nge-zoom. Hari ini kayaknya lebih berdandan, kayaknya memang siap-siap karena kemarin ketemunya cewek-cewek, ya sekarang lebih siap nih Mas Rizal. Enggak Pak, soalnya jadi habis keluar kan Pak, terus nggak sempat ganti baju terus langsung aja. Iya. Mager ganti Pak Mas ya. Semakin kelihatan pesonanya. Ya habis ini lihat aja, followernya akan nambah, linknya belum tak pasang aja. Jangan Pak, nanti nggak bisa bebas, aibku keluar semua Pak. Oke. Yuk lanjut apa maneh? Apa maneh? Dan yang nggak dapat ketika ketika dikeluarkan dari kelas itu loh, Pak. Piye. Nah, ini kan nggak pernah tahu ya ketika di kelas, kalau dikeluarkan di kelas. Terus Pak Muski dina iki ngajar opo ya? Itu nggak pernah kepikiran mungkin dari anak zaman jauh. Aku ditakno paling ya. Tapi waktu itu saya ingat dulu. Hari iki bahas opo ya? Saya masih ingat, masih tanya sama Rere, hari iki bahas opo sih? Dan itu menarik sekali. Menarik sekali. Jadi ada mahasiswa yang memang tidak menikmati pembelajaran saya pada jadwal saya. Ya. Nah, Pak Fahmi tadi cerita, Pak Fahmi kebetulan yang saat itu tidak sedang di pembelajaran sama saya, tapi jadwal saya. Setelah perkuliahan selesai itu ternyata mereka tanya loh sama yang
yang kuliah sama saya, iki mau pelajarannya apa? Materi ini Pak Mus apa? Itu luar biasa itu. Secara attitude-nya keren. Makanya Anda tadi bilang sak nakal-nakale arek mbiyen itu ya itu tadi. Adab dalam berproses, adab belajar, adab pada dosen masih terjaga sekali dan itu beda banget memang. Mudah-mudahan ini menjadi pesan juga ajakan buat yang menyimak video ini nantinya kan. Gitu. Ya, sorry aku nyela tadi mungkin mau dilanjut. Dan masih ingat waktu itu sampai UAS kalau nggak salah Pak. UAS itu saya harus loh. Kalau saya nggak ikut UAS sih nggak ada nilai ya. Gimana caranya Pak Mus sampai ngeluarin soal UAS ini? Ya alhamdulillah soal UAS waktu itu ya dengan perjuangan ya. Akhirnya muncul soal UAS, tapi alhamdulillah juga bisa ngerjain walaupun nggak ikut kuliah. Pak Fahmi, ini jadinya agak nyeremin kalau disimak sama yang kelas 3E ya. Kelas 3E di minggu ini dapat treatment khusus dari saya sehingga dengan ceritamu dari tadi udah batin Pak, udah kerasa gitu Pak. 3E kelasnya siapa? Relate Pak, kelasnya siapa loh Pak 3E? Ini relate. Iya Pak, 3E. Iya Pak ya. Dengan ceritanya Mas Fahmi dan bahkan teman-teman dosen yang di sini, kalau Bu Nisa mungkin baru paralel sama saya. Pak Rizky juga tahu betul. Kalau saya melakukan kayak gitu saya nggak pernah main-main. Iya ora. Jadi kalau memang you out betul. You memang tidak ketemu saya, nggak ketemu saya. Dan you have to fight for that. Nggak cuman asal gitu. Karena lagi-lagi itu soal treatment ya, soal treatment. Iya Pak, kita yang ketar-ketir Pak. Ketar-ketir Pak. Jangan memanfaatkan mental Pak. Jangankan mahasiswa, saya dulu sama Pak R. Oh iya. Penting. Karena aku kayaknya menduga deh ini yang bakal diomongin. Ini penting untuk disimak sama rekan-rekan terutama yang hadir nih. Ya, ada di antara mereka ini kan juga ikut di grup perwakilan kelompok tuh. Kayaknya itu deh yang mau diceritain. Silakan. Tapi nggak tahu ya, sama atau enggak ya? Maksudnya yang jelas baru mulai, iklimnya masih belum kebangun kalau sekarang di tahap sekarang. Gimana ceritanya diulang deh. Jadi dulu nih waktu masih awal-awal jadi dosen, terus kan ya karena satu ruangan sama Pak Mus gitu kan, banyak belajarnya sama teman-teman yang ada di satu ruangan. Suatu hari diajak sama Pak Mus nih masuk di kelasnya Pak Mus. Yuk sharing yuk di kelasku. Dengan saya sama Pak Erlangga, kebetulan sama saya sama Pak Erlangga dosen baru, masih dosen baru kan. Nah, dan kemana-mana lontang-lantungnya berdua. Ikut di kelasnya Pak Mus manajemen pemasaran. bayangan kalian Rek, kira-kira ya, kalau sesama dosen diajak masuk ke kelasnya temennya, kita bakal diapain gitu? Dikenalin mungkin Pak. Oke, ini teman saya, ini rekan saya, Oke. kawan saya. Ya, dikenalin sebagai teman kan? Diskusi Pak. Ya. Diajak diskusi. Intinya tamu Dia lah. adalah orang yang bla 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 gitu. Tamu. Loh, intinya tamu. Tamu yang sangat dihormati di situ. Oh, saya hormat loh ya. Hormat loh ya. Itu martabatnya ya. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Saya tidak menduga ini akan semakin banyak naik, lama-lama aibku semakin banyak terkuat. Enggak, ini bukan aib ini. Kita ngomong masalah komitmen. Jadi waktu itu yang saya belum tahu adalah Pak Mus punya treatment khusus gitu di setiap kelas. Ada komitmen yang sangat besar sekali di dalam kelas tersebut, dan masing-masing komitmen itu kalau dilanggar ada konsekuensinya. Pada saat itu ada tanya jawab di kelas. Gitu ya, dan siapa sih dosen yang nggak seneng mahasiswanya itu aktif. Nah, ketika di sana ada proses tanya jawab, saya dan Pak Erlangga karena saya merasa tamu, ya sudah, saya diem aja. Ya saya cuma lihat aja mahasiswa itu nanya pertanyaan, gitu ya, pokoknya tanya jawab. Saya sama Pak Erlangga diem aja, karena saya tidak bertanya, tidak berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Saya disuruh berdiri sama Pak Mus. Jadi ini dosen Rek diundang ke kelasnya Pak Mus, tapi malah disetrap deh gitu. Jadi saya sama Pak Erlangga berdiri.
Gara-gara kita nggak ngikutin rules di kelas itu. Jadi kalau kelasnya Pak Mus, siapa yang tidak berdiri, Anda silakan. Siapa yang tidak berdiri, siapa yang tidak bertanya gitu ya, tidak aktif dalam diskusi, bertanya atau menjawab, Anda silakan berdiri. Dan pada saat itu karena saya kapanpun saya bilang any question harus ada pertanyaan. betul. Ya gitu ya Sal ya. Iya. Iya Pak, sampai apal kalau ada ketukan itu harus bertanya. Sampai teman-teman itu trauma Pak kalau ada ketukan, waduh iki wae takut iki. Jadi kebayang bagaimana jari-jari saya mainkan di meja, di kursi cuman tak gitu. Tak cetas gitu. Pokoknya kalau Pak Mus diem terus itu lebih baik perhatikan tangannya itu di meja. Kalau udah lebih baik bertanya. Jadi ya sudah, akhirnya saya sama Pak Erlangga ikutan berdiri gitu ya dengan saling toleh-tolehan antara satu sama lain loh. Iki apa Bang janjine? Aduh, Berdiri, kalau gitu. gini Bu Nisa jadi nggak mau tak ajak ke kelas. Oh jelas nggak mau nih. Udah berdiri duluan saya, udah Pak saya berdiri. Ekspektasi tidak sesuai realita, Pak, memang. Aduh. Tapi menarik gitu loh ya. Jadi dalam artian ya memang pengkondisian kelas itu memang penting gitu ya. Jadi Ya kapan lagi ngelihat dosen disetrap ya, Pak? iya, untung Pengalaman yang mahasiswa yang kelas itu nggak ada kayak di gitu. kelas, nggak ada di Zoom malam ini ya. Ya, itu kelas yang bisa melihat itu sangat beruntung sih, Sangat Pak. Karena itu beruntung, gitu. langka. Iya, iya. Keren. Dan beruntungnya lagi adalah ketika kita sudah nanya gitu ya, sudah ngacung-ngacung tangan sama Pak Mus gak direken-reken. Jadi berdirinya lama. Dikasihin mahasiswa dulu biar duduk. Dikerjain lah sama Pak Mus. Tapi ya itu tadi. Ya lebih utama kan kita melayani mahasiswa dulu kan. Mahasiswi. Ya, iya mahasiswi ya. Iya. Benar sekali. Nah ini ilmu yang itu yang perlu disaringkan Pak Rizky ya. Ya, cuman menariknya itu tadi ya, komitmen. Jadi penting banget untuk dibangun komitmen dan semuanya memang harus komit gitu loh. Jadi ujung-ujungnya balik lagi pertanyaannya Bu Nisa tadi. Mahasiswa sekarang kan komitmennya saya nggak ngerti ya, dalam artian sekedar ketika menyalakan kamera ketika kita kelas itu kan ya apa sih Rek gitu, paling yang nyala ya itu saja gitu. Kalau di kelas ya, yang ada di room malam ini orang-orang yang sering menyalakan kamera. Yang jelas iya. Walaupun kadang Laili sambil ngantuk-ngantuk itu, tapi tetap dia on cam. Pak, bukan tempatnya ini, Pak. Hilang itu Pak saya. Oh, ini true story gitu berarti.